Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada chapter 22 ini kami akan membahas tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Kelompok kami terdiri dari Balkis Aisyah, Dovan Ridra, Safa Amanda, dan Syaira Naila, dan Glorious Tegar. Next. Di chapter ini, setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat mendiskusikan jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Dan yang keempat, menganalisis efek kesalahan. Dosen akuntansi keuangan menengah kami, Dr. Sparta SE ME AK CA. Next. Pada tujuan pembelajaran 1, kami mendiskusikan jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Next. Yang pertama, latar belakang. Alternatif akuntansi mengurangi perbandingan informasi keuangan antara periode dan antar perusahaan. Mereka juga mengaburkan data tren historis yang berguna. Misalnya, jika Toyota merevisi perkiraannya untuk kehidupan yang berguna peralatan, biaya penyusutan untuk tahun berjalan tidak akan sebanding dengan biaya penyusutan yang dilaporkan oleh Toyota pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula jika Tesco berubah menjadi harga inventaris FIFO, sementara Marks and Spencer PLC menggunakan metode retail, akan sulit untuk membandingkan hasil yang dilaporkan perusahaan-perusahaan ini. Kerangka kerja pelaporan membantu menjaga perbandingan ketika ada perubahan akuntansi. Next. IASB telah membentuk kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi. Yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan yang lain. Misalnya, Alcatel-Lucent Enterprise mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuaria dari menggunakan pendekatan koridor untuk pengakuan segera. Dan yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, Daimler AG baru-baru ini merevisi perkiraan kehidupan yang berguna dari propertinya yang dapat disusutkan karena modifikasi dalam proses produktifnya. Next. Kategori ketiga mengharuskan perubahan dalam akuntansi, meskipun tidak diklasifikasikan sebagai perubahan akuntansi. Kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan diakibatkan oleh kesalahan matematika, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, atau pengawasan atau penyalahgunaan fakta yang ada penyusunan laporan keuangan. Misalnya, perusahaan mungkin salah menerapkan metode inventaris retail untuk menentukan nilai inventaris akhir. Perubahan kebijakan akuntansi. Menurut definisi, perubahan dalam kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Misalnya, perusahaan dapat mengubah dasar harga inventaris dari biaya rata-rata menjadi FIFO. Atau mungkin mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian. Next. Perusahaan harus hati-hati memeriksa setiap keadaan untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan telah terjadi. Adopsi kebijakan baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kalinya.
atau yang sebelumnya tidak material bukanlah perubahan dalam kebijakan akuntansi. Misalnya, perubahan kebijakan akuntansi belum terjadi ketika perusahaan mengadopsi metode inventaris, misalnya FIFO. Untuk item inventaris yang baru diperoleh, bahkan jika FIFO berbeda dari yang digunakan untuk inventaris yang direkam sebelumnya. Contoh lain, pengeluaran pemasaran tertentu yang sebelumnya tidak material dan dibebankan pada periode yang dikeluarkan. Hal ini tidak dianggap sebagai perubahan dalam kebijakan akuntansi jika mereka menjadi material dan harus benar ditangguhkan dan diamortisasi. Next. Selanjutnya, perubahan akuntansi retrospektif kontrak jangka panjang. Untuk mengilustrasikan pendekatan retrospektif, asumsikan bahwa Denson SA telah memperhitungkan pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit pada tahun 2022 sebagai hasil dari mengadopsi standar pendapatan baru. Perusahaan berubah menjadi mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Kami mengasumsikan tarif pajak yang diberlakukan 40%. Di ilustrasi 22.1 menunjukkan bagian dari 3 laporan laba rugi untuk tahun 2020 sampai 2022, metode pemulihan biaya dan persentase penyelesaian. Tidak ada perbedaan pendapatan antara metode akuntansi lama dan baru sebelum 2020. Next. Ini contoh dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Income statement. Income before income tax pada tahun 2020 sebesar 400.000 euro, di 2021 160.000 euro, di tahun 2022 190.000 euro. Income tax-nya setelah tax 40% di 2020 menjadi 160.000 euro, di 2021 64.000 euro, dan 2022 76.000 euro. Net income-nya di tahun 2020 di total menjadi 240.000 euro. Di 2021 96.000 euro, dan di 2022 114.000 euro. Percentage of completion method dan SA for the income statement for the year end December 31, income before income tax di tahun 2020 sebesar 600.000 euro, income tax-nya setelah 40% 240.000 euro. Jadi total net income-nya di tahun 2020 360.000 euro. Di tahun 2021 income before income tax-nya 180.000 euro, income tax-nya 40% menjadi 72.000 euro. Terus total net income-nya di tahun 2021 sebesar 108.000 euro. Dan di tahun 2022 income before income tax-nya 200.000 euro, income tax 40%-nya menjadi 80.000 euro. Jadi total net income di tahun 2022 120.000 euro. Next. Untuk mencatat perubahan dari pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian, kami menganalisis berbagai efek, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 22.2. Ini ilustrasinya, contoh ilustrasinya. Next. Melaporkan perubahan kebijakan. Di sini pengungkapan perubahan dalam kebijakan akuntansi sangat penting. Penggunaan laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut memastikan kegunaan laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sifat perubahan kebijakan akuntansi.
Kedua, alasan mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang setia secara representasi dan lebih relevan. Untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya disajikan sejauh mungkin jumlah penyesuaian sebuah untuk sistem untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh dan laba per saham dasar dan terdilusi. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum yang disajikan sejauh mungkin. Next. Selanjutnya, penyesuaian laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan dimulai dengan periode paling awal disajikan. Untuk Denson SA, tanggal itu adalah 1 Januari 2021. Denson mengungkapkan informasi itu melalui deskripsi naratif. Denson juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahannya, dengan asumsi saldo laba ditahan sebesar 1.360.000 euro pada awal 2022. Ilustrasi 22.4 menunjukkan laporan laba ditahan Denson di bawah metode pemulihan biaya, yaitu sebelum memberikan next. Ini Denson SA Retain Earning Statement. Retain Earning per 1 Januari di tahun 2022 sebesar 1.696.000 euro. Net income-nya 114.000 euro. Retain earning-nya per tanggal 31 Desember menjadi 1.810.000 euro di tahun 2022. Di 2021, retain earning per 1 Januari-nya 1.600.000 euro, net income-nya 96.000, retain earning per 31 Desembernya menjadi 1.696.000 euro. Di tahun 2020, retain earning per 1 Januari-nya 1.360.000 euro. Net income-nya 240.000 euro, dan retain earning per 31 Desembernya 1.600.000 euro. Next. Jika Denson menyajikan pernyataan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 di bawah ini persentase penyelesaian, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021. Perbedaan antara saldo laba ditahan di bawah pemulihan biaya dan persentase completion dihitung sebagai berikut. Retained earning per 1 Januari 2021, percentage of completion 1.720.000 euro. Retained earning per 1 Januari 2021, cost recovery jumlah 1.600.000 euro. Dikurangi menjadi 120.000 euro. Kumulatif efek difference-nya. Next. Selanjutnya ada efek langsung dan tidak langsung dari perubahan. Apakah ada efek lain yang harus dilaporkan perusahaan ketika membuat perubahan dalam kebijakan akuntansi? Misalnya, ketika perusahaan seperti Lancer memiliki rencana bonus berdasarkan laba bersih dan laba bersih tahun sebelumnya berubah. Apa yang terjadi ketika FIFO diterapkan secara retrospektif? Haruskah Lancer juga mengubah jumlah biaya bonus yang dilaporkan? Apa yang terjadi jika tidak mengabaikan pajak penghasilan dalam contoh Lancer? Haruskah Lancer menyesuaikan laba bersih, mengingat bahwa pajak akan berbeda di bawah biaya rata-rata dan FIFO pada periode sebelumnya? Jawabannya tergantung pada apakah efeknya langsung atau tidak langsung. Next. Yang pertama, efek langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh efek langsung adalah
penyesuaian pada saldo inventaris sebagai akibat dari perubahan dalam metode penilaian inventaris. Contohnya, Lancer Company harus mengubah jumlah inventaris pada periode sebelumnya untuk menunjukkan perubahan pada metode penilaian inventaris FIFO. Contoh terkait inventaris lainnya adalah penyesuaian penurunan nilai yang dihasilkan dari penerapan uji nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah ke saldo inventaris yang disesuaikan. Perubahan terkait seperti efek pajak penghasilan tangguhan dari penyesuaian penurunan nilai juga dianggap efek langsung. Tulisan ini tergambar dalam contoh Denson, di mana perubahan ke akuntansi persentase penyelesaian menghasilkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Next. Selanjutnya, efek tidak langsung. Selain efek langsung, perusahaan dapat memiliki efek tidak langsung yang terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Efek tidak langsung adalah setiap perubahan pada arus kas saat ini atau masa depan perusahaan yang dihasilkan dari membuat perubahan ke dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contoh efek tidak langsung adalah perubahan dalam pembagian keuntungan atau pembayaran royalti yang didasarkan pada jumlah yang dilaporkan seperti pendapatan atau laba bersih. IASB diam tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. GAAP kemungkinan karena standarnya di bidang ini dikeluarkan setelah IAS 8 menyatakan bahwa efek tidak langsung tidak mengubah jumlah periode sebelumnya. Thanks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 2. Jelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Next. Untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa di masa depan. Misalnya, item berikut merupakan perkiraan. Yang pertama, hutang buruk. Kedua, persediaan utang. Ketiga, masa manfaat dan nilai sisa aset. Keempat, periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan. Kelima, kewajiban untuk biaya generasi dan pajak penghasilan. Keenam, cadangan mineral yang dapat dipulihkan. Ketujuh, perubahan estimasi penyusutan. Dan yang kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Next. Sebuah perusahaan tidak dapat melihat kondisi dan peristiwa masa depan dan efeknya dengan pasti. Oleh karena itu, memperkirakan membutuhkan latihan penilaian. Estimasi akuntansi akan berubah ketika peristiwa baru terjadi, karena perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman atau karena memperoleh informasi tambahan. Next. Laporan calon. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif. Artinya, perusahaan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, mereka memperhitungkan dampak dari semua perubahan estimasi dalam yang pertama, periode perubahan. Jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut, misalnya perubahan estimasi jika piutang tidak tertagih, hanya mempengaruhi pendapatan periode berjalan. Atau yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang. Jika perubahan mempengaruhi keduanya, misalnya perubahan dalam taksiran manfaat suatu aset yang dapat disesuaikan mempengaruhi beban penyusutan pada periode sekarang atau masa depan. IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal. Hasil alami dari proses akuntansi ini melarang pengobatan retrospektif. Next. Keadaan yang terkait dengan perubahan estimasi berbeda dengan perubahan kebijakan akuntansi. Jika perusahaan melaporkan perubahan estimasi secara retrospektif, penyesuaian terus-menerus atas pendapatan tahun-tahun sebelumnya akan terjadi. Tampaknya tepat untuk menerima pandangan bahwa karena ada kondisi atau keadaan baru, revisi sesuai dengan situasi baru, bukan yang lama. Oleh karena itu, perusahaan harus menangani revisi semacam itu di periode sekarang dan masa depan. Sebagai ilustrasi, Law Labs
membeli sebuah bangunan seharga 3 juta yang semula diperkirakan memiliki masa manfaat 15 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Itu mencatat penyusutan selama 5 tahun dengan dasar garis lurus pada tanggal 1 Januari 2022. Law Labs merevisi estimasi masa manfaat. Sekarang mempertimbangkan aset untuk memiliki total umur 25 tahun. Asumsikan bahwa masa manfaat pelaporan keuangan dan tujuan pajak dan metode penyusutan adalah sama. Ilustrasi 2.13 menunjukkan akun-akun pada awal tahun ke-6. Buildings 3 juta yen dikurangi accumulated depreciation buildings 1 juta dari 200 yen dikali 5. Jadi book value of buildingnya sebesar 2 juta yen. Next. Law Labs mencatat penyusutan untuk tahun 2022 sebagai berikut. Depreciation expense pada accumulated depreciation building sebesar 100.000. Perusahaan menghitung biaya penyusutan sebesar 100.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 22.14. Depreciation change sama dengan book value of asset dibagi remaining service life yaitu 2 juta yen dibagi 25 tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 100.000 yen. Next. Perusahaan terkadang sulit membedakan antara perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi. Apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi ketika perusahaan berubah dari menangguhkan dan mengamortisasi biaya pemasaran menjadi membebankannya pada saat terjadinya karena masa manfaat masa depan dari biaya ini masih diragukan. Jika tidak mungkin untuk menentukan apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi telah terjadi. Aturannya adalah pertimbangkan perubahan tersebut sebagai perubahan estimasi. Contoh lainnya yaitu perubahan metode penyusutan serta amortisasi atau deflasi. Karena perusahaan mengubah metode penyusutan berdasarkan perubahan estimasi tentang manfaat masa depan dari aset berumur panjang, tidak mungkin untuk memisahkan pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari estimasi. Akibatnya, perusahaan perhitungkan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi. Next. Masalah serupa terjadi dalam membedakan antara perubahan perkiraan dan koreksi kesalahan. Meskipun di sini jawabannya lebih jelas, bagaimana sebab perusahaan menentukan apakah itu mengabaikan informasi pada periode sebelumnya, kesalahan, atau apakah itu memperoleh informasi baru, perubahan pemikiran. Klasifikasi yang tepat karena perlakuan akuntansi berbeda untuk koreksi kesalahan versus perubahan estimasi. Aturan umumnya adalah perusahaan harus mempertimbangkan perkiraan yang cermat, yang kemudian terbukti tidak benar sebagai perubahan dalam perkiraan. Hanya karena sebuah perusahaan jelas-jelas menghitung perkiraan secara tidak benar karena kurang keahlian atau dengan etikat buruk, maka penyesuaian tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan. Tidak ada garis demokrasi yang jelas di sini. Perusahaan harus menggunakan penilaian yang baik dalam segala situasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Tujuan pembelajaran 3 menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi jenis-jenis berikut. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi kebijakan akuntansi itu dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin perubahan dari basis akuntansi kas atau pajak penghasilan menjadi basis akrual. Yang kedua, kesalahan matematis, seperti salah menjumlahkan lembar perhitungan persediaan saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan baik keyakinan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin telah mengadopsi tingkat depresiasi yang jelas tidak realistis. Yang keempat, kekeliruan seperti kegagalan untuk memperoleh atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu pada akhir dari periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung penyusutan. Yang terakhir, dasar untuk pendekatan garis lurus, salah klasifikasi biaya sebagai beban bukan aset dan sebaliknya.
Kesalahan akuntansi terjadi karena berbagai alasan. Ilustrasi 22.16 menunjukkan 11 mayor kategori kesalahan akuntansi yang mendorong penyajian kembali. Untuk kategori akuntansinya ada pengakuan biaya, jenis penyajiannya mencatat pengeluaran pada periode yang salah atau jumlah yang salah. Kategori selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Akuntansi pendapatan yang tidak tepat termasuk contoh di mana pendapatan tidak benar diakui. Pendapatan dipertanyakan diakui atau sejumlah kesalahan terkait lainnya terjadi yang menyebabkan kesalahan pelaporan pendapatan. Kategori selanjutnya ada salah klasifikasi. Salah mengklasifikasikan item akuntansi yang signifikan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Ini termasuk penyajian kembali karena kesalahan klasifikasi akun lancar atau tidak, atau yang berdampak pada arus kas operasi. Kategori selanjutnya ada ekuitas akuntansi. Ekuitas akuntansi lain yang tidak tepat untuk EPS, saham terbatas, waran, dan lainnya yang tidak tepat untuk EPS, saham terbatas, instrumen ekuitas. Selanjutnya ada cadangan atau kontingensi. Kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih, cadangan persediaan, tunjangan pajak penghasilan, dan kontingensi kerugian. Kategori selanjutnya ada aset berumur panjang. Penurunan nilai aset properti, pabrik, dan peralatan dari niat baik atau item terkait lainnya. Kategori selanjutnya ada kesalahan pajak. Melibatkan koreksi ketentuan pajak, perlakuan pajak yang tidak tepat, kewajiban, dan item pajak lainnya. Selanjutnya ada ekuitas lainnya. Akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan komprehensif termasuk pos mata uang asing, revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi tertentu dalam hutang, ekuitas, sekuritas, dan derivatif. Selanjutnya ada inventaris. Jenis penyajiannya penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas, dan biaya penjualan penyesuaian. Kategori selanjutnya ada ekuitas opsi saham, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Yang terakhir, kategori lainnya. Setiap pernyataan ulang yang tidak tercakup dalam kategori yang terdaftar, termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi atau merger. Selanjutnya ada contoh koreksi kesalahan. Menyajikan laporan laba rugi Selektro untuk tahun 2022 dimulai dengan pendapatan sebelum penyusutan biaya dengan dan tanpa kesalahan. Income statement for the year end Desember 31, 2022. Untuk income before depreciation expense without error-nya 100.000, with error-nya 100.000. Depreciation expense 20.000, with error-nya 0. Income before income tax, untuk yang error-nya 80.000, untuk yang tidak error-nya 80.000, untuk yang error-nya 100.000, karena yang error-nya 0 pada saat depreciation expense. Selanjutnya ada current 32.000, deferred 32.000, 8.000, dan 40.000. Net income-nya 48.000 untuk yang tanpa error, untuk yang error-nya 60.000. Contoh koreksi kesalahan selanjutnya ada ilustrasi 22.18 menunjukkan entry yang seharusnya dibuat Selektro mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan. Entries company should have made without error. Ada depreciation expense 20.000, accumulate depreciation buildings 20.000, income tax expense 32.000, dan income tax payable 32.000. Untuk entries company did make with error, no entry made for depreciation, sama income tax expense 40.000 terhadap deferred tax liability 8.000 terhadap income tax payable 32.000. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 22.18, kesalahan penghilangan 20.000 euro pada tahun 2022 menghasilkan sebagai berikut.
Income statement effect, depreciation expense 2022 is understate 20.000, income tax expense is overstate 8.000 dari 20.000 dikali 0,40. Net income 2022 is overstate 12.000 dari 20.000 dikurang 8.000. Statement of financial position effect, accumulate depreciation building is understate 20.000. Deferred tax liability is overstate 8.000 dari 20.000 dikali 0,40. Untuk membuat entry koreksi yang tepat pada tahun 2023, Selectro harus mengakui bahwa laba bersih pada tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar 12.000 euro. Kewajiban pajak ditangguhkan dilebih-lebihkan sebesar 8.000 euro, dan akumulasi penyusutan bangunan dikecilkan sebesar 20.000 euro. Entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Retained earning 12.000 terhadap deferred tax liability 8.000. Jadi accumulate depreciation buildings-nya 20.000. Debit ke laba ditahan terjadi karena laba bersih untuk tahun 2022 dilebih-lebihkan. Debit ke kewajiban pajak tangguhan dibuat untuk menghapus akun ini, yang disebabkan oleh kesalahan kredit untuk akumulasi penyusutan bangunan, mengurangi nilai buku bangunan menjadi jumlah yang tepat. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Untuk mendemonstrasikan cara menampilkan informasi ini, asumsikan bahwa Selectro memiliki permulaan yang dipertahankan saldo pendapatan pada 1 Januari 2023 sebesar 350.000 euro. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2023. Ilustrasi 22.19 menunjukkan laporan laba ditahan Selectro untuk tahun 2023. Return earning statement for the year end Desember 31, 2023. Return earning 1 Januari dilaporkan 350.000, correction of an error depreciation 20.000, dikurang applicable income tax reduction 8.000. Jadi pengurangnya sebesar 12.000. Return earning 1 Januari 338.000 dari 350.000 dikurang 12.000. Ditambah net income 400.000, return earning pada tanggal 31 Desember sebesar 738.000. Ilustrasi 22.19 melaporkan kesalahan, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan tahun 2023 tidak memiliki kewajiban pajak tangguhan terkait dengan bangunan, dan akumulasi penyusutan bangunan. Sekarang disajikan kembali dengan jumlah yang lebih tinggi. Laporan laba rugi tidak akan terpengaruh. Selanjutnya ada pernyataan perbandingan. Jika menyiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengoreksi jumlah untuk semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Perusahaan harus menyatakan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap yang disajikan. Itu harus menunjukkan setiap laba penyesuaian catch up sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Persyaratan ini pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan pembelajaran 4. Menganalisis efek dari kesalahan. Analisis kesalahan. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. 1. Apa jenis kesalahan yang terlibat? 2. Entry apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan? 3. Entry apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan? Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian dan pelaporan periode sebelumnya mereka di tahun berjalan sebagai penyesuaian awal saldo laba ditahan. Kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, atau ekuitas.
Kesalahan tahun berjalan mengklasifikasi ulang item ke posisi yang tepat. Kesalahan tahun lalu menyatakan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Kesalahan laporan laba rugi. Klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Kesalahan tahun berjalan mengklasifikasi ulang item ke posisi yang tepat. Kesalahan tahun sebelumnya menyatakan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Laporan posisi keuangan dan pendapatan pernyataan kesalahan. Kesalahan penyeimbang akan diimbangi untuk dikoreksi lebih dua periode. 1. Jika perusahaan telah menutup pembukuan pada tahun berjalan, jika kesalahan sudah diimbangi, entry tidak diperlukan. Jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo laba ditahan seperti ini. Untuk tujuan perbandingan, penyajian kembali diperlukan bahkan jika entry jurnal koreksi tidak diperlukan. 2. Jika perusahaan belum menutup pembukuan pada tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, buat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode saat ini dan untuk menyesuaikan awal saldo laba ditahan. 2. Jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Kesalahan yang tidak diseimbangkan. 1. Tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. 2. Perusahaan harus membuat entry dikoreksi bahkan jika mereka telah menutup pembukuan. Dalam beberapa keadaan, kombinasi kesalahan terjadi oleh karena itu, perusahaan menyiapkan lembar kerja untuk memudahkan analisis masalah berikut, menunjukkan penggunaan lembar kerja. Langkah pertama dalam menyiapkan lembar kerja adalah menyiapkan schedule yang menunjukkan jumlah laba bersih yang dikoreksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2022, dan 2023. Setiap koreksi dari jumlah yang semula dilaporkan diberi label dengan jelas. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan laporan posisi keuangan akun-akun yang terpengaruh pada tanggal 31 Desember 2023. Next. Penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Sampai saat ini, diskusi kita tentang analisis kesalahan telah difokuskan pada identifikasi jenis kesalahan yang terlibat dan memperhitungkan koreksinya dalam catatan. Kami telah mencatat bahwa perusahaan harus menyajikan koreksi kesalahan pada laporan keuangan komparatif. Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana perusahaan akan menyajikan kembali laporan keuangan tahun tertentu pernyataan. Mengingat banyak kesalahan yang berbeda di Woolies Outlet adalah gerai retail kecil di kota Holiday. Kurangnya keahlian dalam akuntansi, perusahaan tidak menyimpan catatan yang memadai dan banyak kesalahan telah terjadi dalam mencatat informasi akuntansi. Next. Tinjauan tujuan pembelajaran. 1. Diskusikan jenis-jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. 2 jenis perubahan akuntansi yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke kebijakan akuntansi lain yang diterima. 2. Perubahan estimasi akuntansi, perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau sebagai pengalaman tambahan yang diperoleh. Perubahan kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Perubahan kebijakan akuntansi tidak dianggap sebagai akibat dari penerapan kebijakan baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kali atau yang sebelumnya tidak material. Jika kebijakan akuntansi yang diikuti sebelumnya tidak dapat diterima atau jika kebijakan tersebut diterapkan secara tidak benar, perubahan pada kebijakan akuntansi yang diterima dianggap sebagai koreksi kesalahan. Persyaratan umum yang untuk perubahan kebijakan akuntansi adalah penerapan
retrospektif. Dalam penerapan retrospektif, perusahaan mengubah laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan kebijakan yang baru diadopsi. Mereka memperlakukan setiap bagian dari efek yang disebabkan oleh tahun sebelum yang disajikan sebagai penyesuaian atau saldo laba paling awal yang disajikan. Penerapan retrospektif tidak praktis jika efek periode lalu tidak dapat ditentukan dengan menggunakan segala upaya yang wajar untuk melakukannya. Misalnya dalam mengubah ke biaya rata-rata persediaan tahun dasar untuk semua perhitungan biaya rata-rata berikutnya mungkin merupakan persediaan awal pada tahun perusahaan mengadopsi metode tersebut. Tidak ada penyajian kembali pendapatan tahun-tahun sebelumnya karena seringkali terlalu tidak praktis. Next. 2. Jelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi secara prospektif, artinya perusahaan tidak boleh membuat perubahan dalam hasil yang dilaporkan sebelumnya. Mereka tidak menyesuaikan saldo awal atau mengubah laporan keuangan periode sebelumnya. 3. Menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Perusahaan harus memperbaiki kesalahan segera setelah mereka menemukan dengan entry yang benar dalam akun dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Profesi mengharuskan perusahaan memperlakukan koreksi kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Mencatatnya pada tahun ditemukannya kesalahan dan melaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang tepat. Jika menyajikan pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Perusahaan tidak perlu mengulangi pengungkapan dalam laporan keuangan periode berikutnya. Next. 4. Menganalisis efek kesalahan. 3 jenis kesalahan dapat terjadi. Yang pertama, kesalahan laporan posisi keuangan yang hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, dan ekuitas. 2. Kesalahan laporan laba rugi yang hanya mempengaruhi penyajian akun pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, kesalahan laporan posisi keuangan yang dan laporan laba rugi yang melibatkan baik laporan posisi keuangan maupun laba rugi. Jenis kesalahan ketiga diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 2 jenis. Yang pertama, kesalahan penyeimbang diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Yang kedua, kesalahan non penyeimbang tidak dikompensasikan pada periode akuntansi berikutnya dan membutuhkan waktu lebih dari 2 periode untuk memperbaikinya sendiri. Next. Istilah kunci terkait perubahan akuntansi. Kebijakan akuntansi, prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Perubahan estimasi akuntansi yang penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah konsumsi periode ke aset yang dihasilkan dari penilaian status kini, dan manfaat serta kewajiban masa depan yang diharapkan terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan karenanya bukan merupakan koreksi kesalahan. Next. Dampak langsung perubahan kebijakan akuntansi, perubahan yang diakui dalam aset atau kewajiban yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan akuntansi. Kesalahan, kelalaian dari dan salah saji dalam laporan keuangan entitas untuk 1 atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau menyalahgunakan informasi yang benar secara representasional. Yang 1 tersedia ketika laporan keuangan untuk periode tersebut diotorisasi untuk diterbitkan, dan 2 secara wajar diharapkan telah diperoleh dan diperhitungkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut meliputi efek dari kesalahan
matematis, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, kekhilafan atau salah tafsir adalah fakta dan kecurangan. Tidak praktis, penerapan suatu ketentuan tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang wajar untuk melakukannya. Untuk periode lalu tertentu tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan ketika satu dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi tentang apa yang dimaksud manajemen pada periode tersebut. Atau tiga, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi jumlah yang signifikan dan tidak mungkin untuk melaporkan secara objektif berdasarkan estimasi tersebut. Next. Dampak tidak langsung perubahan kebijakan akuntansi. Setiap perubahan arus kas saat ini atau masa depan suatu entitas yang dihasilkan dari perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Aplikasi calon perubahan kebijakan akuntansi yang mengharuskan penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi peristiwa lain dan kondisi yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan. Dan dua, mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi pada periode saat ini dan masa depan yang terpengaruh oleh perubahan tersebut. Aplikasi retrospektif menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi lainnya, peristiwa, dan kondisi seolah-olah kebijakan itu selalu diterapkan. Penyajian kembali retrospektif mengoreksi pengukuran dan mengungkapkan jumlah elemen laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.